Sekarang ini benar-benar membuat kita nyungsep teman-teman semua. Banyak yang tokonya dari 6, 5 itu benar-benar satu, dan bahkan itu banyak banget menyisakan hutang teman-teman semua. Menyisakan dampak dari pandemi ini teman-teman, ini benar-benar hal yang di luar dugaan banget. Dimana biasanya sebelum kita persiapan lebaran gitu, kita udah invest banyak ke bahan, terus kita juga udah siapin barang, tapi kita gak bisa jual teman-teman semua. Kalian bisa bayangkan barang-barang kita numpuk di gudang ya, di toko kita, dan kita gak bisa jual. Gue sekarang lagi berada di toko gua, toko Zavela di lantai dasar 1, blok D12 nomor 1 dan 2. Nah, kondisinya lagi sepi banget, gak ada orang karena pandemi ini ya. Tuh bisa lihat persis di depan gua, toko juga udah tutup. Yo, welcome back Travelers, bersama gue lagi di sini Frankie di channel Jajak Kaki Frankie. Ayo kita traveling, let's go. Yo teman-teman, sekarang gue udah nyampe di area pintu masuk Tamrin City ya. Nah, bisa kita lihat di sini suasananya jauh banget dari seperti kondisi normal 3 bulan yang lalu. Halo teman-teman semua, bersama gue lagi di sini Frankie di channel Jajak Kaki Frankie. Ayo kita traveling, let's go. Nah, kali ini gue pengen ngajak teman-teman semua untuk hadir dan merasakan bagaimana situasi terbaru di Mall Tamrin City teman-teman. Nah, kebetulan kan gue memang nyari nafkahnya di sini ya. Gue punya toko di Mall Tamrin City ini di lantai dasar 1 dan juga di lantai dasar. Dan semenjak dari pandemi Mall Tamrin City ini ditutup, gue benar-benar merasakan dampak dari pandemi ini teman-teman. Ini benar-benar hal yang di luar dugaan banget. Dimana biasanya sebelum kita persiapan lebaran gitu, kita udah invest banyak ke bahan, terus kita juga udah siapin barang, tapi kita gak bisa jual teman-teman semua. Kalian bisa bayangkan barang-barang kita numpuk di gudang ya, di toko kita, dan kita gak bisa jual. Nah, jadi kita tidak punya pegangan lagi untuk melanjutkan bayar sewa toko, operasional dan lain-lain, karena memang ini di luar rencana kita. Setiap tahunnya lebaran ini benar-benar nutup banget biaya-biaya kita, biaya operasional dan biaya karyawan dan lain-lain. Nah, tapi beda banget dengan tahun yang sekarang. Ini benar-benar membuat kita nyungsep teman-teman semua. Banyak yang tokonya dari 6, 5 itu benar-benar satu, dan bahkan itu banyak banget menyisakan hutang teman-teman semua. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi terbaru di Mall Tamrin City yang dibuka, sudah diizinkan oleh pemerintah di masa PSBB transisi ini ya. Kita lihat kayak gimana kondisinya ya. Gua sekarang lagi berada di toko gua, toko Zavela di lantai dasar 1, blok D12 nomor 1 dan 2. Nah, kondisinya lagi sepi banget, gak ada orang karena pandemi ini ya. Tuh bisa lihat persis di depan gua, toko juga udah tutup. Nah, kali ini gue pengen berkabar dengan teman-teman semua bahwa kondisi Tamrin City sekarang masih sepi banget. Sejak dibolehin buka ya oleh pemerintah, kita bisa lihat di sini banyak sekali toko-toko yang masih tutup. Jadi teman-teman, beginilah suasana pertokoan di lantai dasar 1 Mall Tamrin City yang biasanya ramai banget dengan pengunjung, karena area pertokoan ini khusus buat para penjual grosir ya. Jadi para pedagang yang ada di seluruh Indonesia untuk menjual balik, mereka biasanya datang belanja ke sini karena lebih murah. Nah, tapi dengan kondisi pandemi ini, sejak dibuka oleh pemerintah tanggal 15 Juni yang lalu, itu momennya sudah gak dapat lagi teman-teman semua. Momen lebaran itu sudah hilang. Terus biasanya kalau di kondisi normal sebelum COVID itu habis lebaran kayak gini masih rame banget. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di sini ini sepi parah banget. Malah
si para penyewa nggak mampu lagi buat melanjutkan sewa tokonya, alhasil toko masih banyak yang tutup. Nah ini salah satu toko gua teman-teman ya. Nah toko Lakesa masih di lantai dasar 1 juga, tapi jaraknya lumayan jauh, bloknya ini blok F. Nah di sebelahnya bisa teman-teman lihat toko Kabila, itu juga toko gua tapi harus dikorbankan, ditutup karena kita nggak mampu melanjutkan sewanya teman-teman. Nah kita expect banget tuh pas kemarin kalau nggak ada COVID, Lebaran tuh biasa nutup banget tuh semua biaya operasional, semua biaya sewa itu biasanya kita udah perhitungkan, kita mampu tuh buat untuk bayar sewa. Tapi sekarang ya di luar rencana kita, semuanya nggak bisa kita kendalikan. Alhasil kita harus menutup toko, dan ini terjadi bukan sama saya aja teman-teman, semua orang tuh bisa teman-teman lihat di sini tuh toko-tokonya masih pada tutup, Pak, masih pada tutup. Nah bagi para pedagang yang sudah buka tokonya ya seperti gua ini, kita benar-benar buka itu benar-benar buat survive aja teman-teman. Kita berusaha setidaknya kita dapat income buat membantu karyawan kita masih tetap dapat penghasilan ya. Nah kalau bicara orang yang datang itu sehari itu benar-benar gak ada yang datang gitu. Terus kalaupun ada 1 orang 2 orang, nah beruntung bagi toko-toko yang udah punya langganan dan dia udah biasa dapat pesanan online, itu ngebantulah masih bisa dapat berapa ratus ribu sehari ya. Kalau misalnya lagi bagus tuh bisa juta kayak gitu ya. Tapi ya kalau misalnya bicara omset itu hanya buat operasional sedikit lah, untuk karyawan aja gitu. Ya, lihat duluan. Nah di situ di lantai 5 biasanya rame banget, parkirnya penuh, biasanya porter juga pada rame banget. Nah sekarang udah nggak ada lagi. Ini kita di parkiran lantai 5 ya teman-teman. Biasanya akses orang-orang dari parkiran langsung ke pintu gerbang sana, dan itu rame banget biasanya. Beli satu-satu retail. Nah, kenapa aku juga masih akhir beli karena Ida jualannya retail. Bener-bener udah persiapan Lebaran loh, Maret loh, Beb. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu aja pertemuan kita di video singkat gua kali ini, di mana gua sharing mengenai kondisi terbaru Mall Tamrin City setelah diizinkan pemerintah buka di masa PSBB transisi ini ya. Nah yang gue lihat dan gue rasakan sejak toko ini buka memang tidak berpengaruh sama sekali ya. Momennya Lebaran itu udah nggak dapet lagi. Terus after Lebaran ini juga sepi banget lah pokoknya. Orang-orang para pedagang itu banyak yang nggak mampu memperpanjang sewa tokonya. Terus untuk biaya personal itu juga udah berat banget. Service charge dari gedung itu juga susah banget buat ngejar duitnya ya, karena memang kita nggak jualan kan dari berapa bulan yang lalu. Nah belum lagi dari pihak manajemen, mereka juga nge-push kita untuk melakukan pembayaran listrik, service charge dan lain-lain, sehingga itu membuat makin berat bagi kita sebagai penyewa dan pedagang di Mall Tamrin City ini. Nah, apalagi di Tanah Abang ya, gua bilang itu lebih sulit lagi kondisinya karena mereka harus ganjil genap buat jualan. Jadi per 2 hari sekali mereka dagang
nggak boleh nomor tokonya campur gitu. Jadi kalau genap semua, ganjil semua. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan mereka buka dari jam 11 dan itu siang hari jam 2 itu harus tutup lagi gitu. Nah, tapi kalau untuk Tamrin City masih mendingan, kita bisa buka dari pagi awal sekali jam 9 jam 10 dan kita bisa tutup sore hari, dan itu bisa setiap hari teman-teman. Nah, harapan gue ke depannya semoga kondisi new normal ya yang digalang-galang semua orang, kondisi new normal ini benar-benar bisa ya setidaknya daya beli masyarakat bisa tumbuh lagi, orang-orang udah mulai banyak yang sembuh sehingga mereka bisa berdamai dengan kondisi pandemi corona ini ya. Daya tahan tubuh kita juga lebih bagus sehingga nggak masalah, kita bisa berdampingan hidup dengan virus corona ini teman-teman semua. Oke, sekian saja informasi dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk support channel ini agar terus berkembang dengan cara like, tinggalkan komen teman-teman semua, atau subscribe bagi kalian yang belum. Ciao.